Sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik, ini namanya tanda tasydid. Nah, kita perhatikan di samping huruf non bertasydid. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar, kemudian juga bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 192. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, untuk lebih mempermudah nanti Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan apa yang kami jelaskan, maka akan kami sampaikan beberapa hal di awal. Nah, yang pertama, jika nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, berarti sebelah sini, sebelah kanan. Nah, kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, nah berarti huruf yang berposisi sebelah kiri, sebelah sini berarti ya. Nah, kemudian baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Nah, kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, kalau seperti ini disebut juga dengan tanda sukun. Nah, seperti ini ya, huruf sukun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, fa ini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, kita lihat di samping terlebih dahulu. Jadi, apabila kita membaca Al-Qur'an, jika berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas, namanya fathah tain. Yang nomor 2 itu baris 2 di bawah, namanya kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Nah, pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya itu kita perhatikan. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun itu seperti ini. Nah, setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelah nun sukun itu kita perhatikan. Di sini yang kita temui setelah huruf nun sukun ya, atau di depan huruf nun sukun ini adalah huruf ta. Ini huruf nun sukun, di depannya ada huruf ta. Nah, kita lihat di samping. Huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan
ikhfa hakiki aqrab karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat begitu. Nah, cara membaca ikhfa itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi karena dia di sini aqrab, maka ketika melafazkannya itu lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Nah, jadi kadar dengungnya itu dia lemah begitu. Jadi lebih kuat kadar samarnya. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Fa inil, nah, jangan fa ining, nah, jangan ke eng. Nah, itu ketinggian kadar dengungnya. Tapi ini lebih condong ke n tapi disamarkan. Nah, karena kadar dengungnya itu dia tidak kuat, nah, lemah. Fa inil, nah, seperti itu. Nah, kemudian didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, fa inil tahau, fa inil tahau fa innallah. Nah, kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf di belakangnya. Huruf di belakang huruf waw sukun itu perhatikan, atau huruf sebelum waw sukun itu kita perhatikan. Ini huruf waw sukun. Sebelumnya atau di belakang huruf waw sukun ini, apabila ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, nah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, fa inil tahau. Nah, jadi dibaca mudah saja. Lunak. Fa inil tahau, fa inil tahau fa innallah. Nah, kemudian di sini ada huruf fa. Huruf fa itu, nah, termasuklah di awal ini tadi ada huruf fa. Nah, huruf fa itu ketika kita melafazkannya maka ada udara yang mengalir. Fa gitu. Jangan pa, jangan, tapi fa. Nah, karena huruf fa itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita melafazkannya itu ada udara yang mengalir. Nah, ketika kita mengucapkannya fa. Nah, seperti itu. Fa innallah. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik, ini namanya tanda tasydid. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah ghunnah musyaddadah. Namun sebelum itu perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil di bawahnya itu supaya saudara semuanya nanti tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya ghunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Nah, jadi supaya tidak salah kami buat catatan di bawahnya itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya tuh diperhatikan. Nah, kalau sebelum huruf nun bertasydid atau sebelum huruf mim bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasrah atau tanda baca dhammah, berarti huruf nun atau huruf mim bertasydidnya itu adalah ghunnah musyaddadah hukumnya. Di sini huruf nun bertasydid nih. Huruf nun bertasydid nih. Di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, berarti nun bertasydidnya ini adalah ghunnah musyaddadah. Ghunnah musyaddadah cara bacanya itu ya dighunnahkan. Nah, dighunnahkan itu didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa innallah, seperti itu. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan kalimat Allah, maka perhatikan huruf di belakang kalimat Allah itu diperhatikan. Ini kalimat Allah. Nah, kita perhatikan huruf di belakangnya. Apabila di belakang kalimat Allah itu hurufnya itu memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Nah, dibaca tafkhim.
Nah, ini kalimat Allah. Di sini yang kita temui adalah di belakangnya memiliki tanda baca fathah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Makanya ini dibaca fa innallah nallah. Jangan dibaca fa innallaha ghafur, jangan, tapi dibaca fa innallah nallah gitu. Jangan dibaca fa innallah, jangan, tapi ditebalkan fa innallah seperti itu. Kemudian kalimat Allah ini dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa tanda baca fathah berdiri, nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri itu dibaca panjang. Nah, atau dengan kata lain, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini kalimat Allah. Nah, di atasnya ada tanda baca alif kecil nih yang berdiri, atau tanda baca fathah berdiri. Nah, maka kalimat Allah dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, untuk tambahan pengetahuan saja, kalau nanti saudara semuanya membuka Al-Quran di internet, atau semoga Bapak Ibu saudara semuanya bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci, kemudian membuka Al-Quran di sana. Nah, ketika membaca Al-Quran, di atas kalimat Allah tidak ada alif kecil berdiri seperti ini. Apakah kalimat Allah harus tetap dibaca panjang? Maka jawabannya kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena di Al-Quran Mushaf Madinah itu di atas kalimat Allahnya tidak ada tanda fathah berdiri atau alif kecil berdiri seperti ini, tidak ada. Akan tetapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu untuk tambahan pengetahuan saja. Fa innallah. Nah, di sini ada alif lam. Ini alif lam berjumpa dengan huruf lam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif lam, maka perhatikan huruf di depannya itu huruf apa. Di sini alif lam, di depan alif lam ini ada huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena dia cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca, makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Jadi dia itu langsung masuk ke huruf yang di depannya. Nah, jadi jangan bingung ya Bapak Ibu saudara semuanya. Nah, jadi huruf lam ini tidak dibaca, langsung masuk di huruf yang di depannya. Nah, fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian di sini fu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang waw sukun itu kita perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun atau sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah apabila dia posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, maka fu dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, makanya huruf fa ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ghafurur rahim. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, di sini tanda baca tanwin, nah dhammah tain di sini yang kita temui, berjumpa dengan huruf ra. Nah, berarti kita perhatikan huruf ra ini huruf apa? Kita lihat di samping, huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, maka cara bacanya itu dengan cara dimasukkan ya, kemudian tidak berdengung. Apanya yang dimasukkan? Nah, jadi bunyi tanwin ini langsung masuk atau langsung melebur ke huruf ra. Jadi dibaca ghafurur rahim. Jangan dibaca ghafurun rahim, jangan. Tapi dibaca
Ghafurur rahim. Rahim. Kemudian jangan didengungkan. Jadi karena dia tidak didengungkan, maka jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan, pendek saja. Ghafurur rahim. Jangan dibaca Ghafurur rahim. Nah, itu salah. Nah, tidak didengungkan, dibaca pendek. Ghafurur rahim, seperti itu. Kemudian ini huruf ra memiliki tanda baca dhammah tain, ini huruf ra memiliki tanda baca fathah, maka kedua huruf ra ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Maka pangkal lidah kita itu naik ke atas. Ghafurur rahim, rahim, seperti itu. Kemudian him dibaca panjang. Ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang posisinya itu tepat berada di belakang atau sebelum ya sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya sukun. Nah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, sehingga huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, makanya ini dibaca panjang. Nah, kemudian ini namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Nah, kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim, maka huruf mim harus kita matikan, harus kita sukunkan. Maka ini kita baca rahim. Ketika kita berhenti pada huruf mim kita sukunkan. Jangan dibaca rahimun, jangan, tapi dibaca rahim. Nah, begitu. Kita sukunkan. Kenapa huruf mim kita sukunkan? Nah, kenapa huruf mim kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Huruf mim ini tidak dibaca panjang, kita berwakaf tepat di huruf mim, maka huruf mim kita sukunkan atau kita matikan. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.